Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Islam di Amerika, pertama kita harus tahu bahwa Islam di Amerika itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi sejarahnya sejarah lama. Bahkan jauh sebelum Columbus datang ke Amerika, Islam itu sudah hadir di bumi Amerika. Image yang kemudian terbangun, persepsi yang kemudian terbangun, bahwa seolah-olah Islam inilah agama baru, agama pendatang. Padahal sungguhnya Islam itu sudah sedemikian lama di Amerika. Ada beberapa tanda-tanda di beberapa kota yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah hadir sebelum Columbus yang menemukan bumi Amerika itu, sebelum Eropa datang di Amerika. Ini yang terus-menerus kita kampanyekan agar Islam jangan dipersepsikan sebagai agama pendatang saja. Agama pendatang dalam artian apa? Lemah, terbelakang, ingin dikasihani. Tidak demikian. Islam itu di Amerika merupakan perjalanan sejarah. Yang kedua tentunya bahwa Islam di Amerika ini memiliki keunikan yang khas ya, keunikan atau kekhususan. Dan keunikan Islam di Amerika adalah tentu sejalan dengan norma-norma yang ada di Amerika. Kemajuan, berpikir, keterbukaan, ya, kemudian kedewasaan dalam perbedaan. Maka kita pun tentu terbawa dengan situasi itu. Maka Muslim di Amerika adalah Muslim yang cukup rasional, terbuka dalam berpikir, dewasa dalam perbedaan pendapat, dalam keragaman dan sebagainya. Maka Alhamdulillah ini kemudian mengantar kita kepada mudah untuk bisa bekerja sama. Persatuan bisa kita bina walaupun ternyata orang Islam di Amerika itu datang dari ragam latar belakang. Orang Arab, orang Pakistan, Bangladesh, Afrika, semuanya menyatu di Amerika. Dan kemudian kita mampu membangun kesatuan dan kebersamaan. Kenapa? Karena ada kedewasaan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana kemudian dengan Indonesia? Saya melihat bahwa Indonesia punya modal dan potensi besar untuk bisa justru menjadi pelaku Islam di Amerika. Pelaku dakwah di Amerika. Kenapa? Karena kita Muslim Indonesia ini punya karakter yang paradoks dengan tuduhan kepada Islam. Apa itu? Islam dituduh keras. Kita kan orangnya easy going, mudah bergaul, mudah tersenyum, mudah bersahabat. Masa dikatakan keras kalau orang Indonesia kan begitu? Kita orang Indonesia ini kan komunikasi kita ya sopan-sopan saja. Beda misalnya teman-teman Arab yang terkadang hitam putih kan. Nah ini yang diperlukan dunia barat. Maka kesimpulannya adalah Indonesia ini memiliki tanggung jawab besar untuk berada di garis terdepan untuk mengemban dakwah ke dunia global khususnya di Amerika. Kenapa? Karena kita punya karakter kebangsaan yang bisa menjadi modal utama dalam menyampaikan Islam. Gotong royong, mudah bersahabat, bisa merangkul orang, komunikasi kita yang sopan. Nah ini kan semua diharapkan di dunia kita sekarang. Dalam dunia ketika Islam dicurigai sedemikian rupa. Islam itu keras, Islam itu kasar, Islam itu tidak mau bersahabat, Islam itu musuhi orang. Kita rubah dengan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebabnya kita sebagai negara Muslim terbesar punya tanggung jawab untuk hadir di garis terdepan untuk menyampaikan Islam yang seperti itu.